Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fadli Sukowiryanto di mata kuliah Fikih Muamalah untuk semester 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku sekalian, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah Fikih Muamalah ya, di pertemuan ke-12 bersama saya Fadli Sukowiryanto, dosen program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, para mahasiswaku sekalian, di pertemuan ke-12 ini masih tersambung dengan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ke-11, kita membahas tentang lembaga keuangan non-bank ya, LKNB Syariah, non-bank syariah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang asuransi syariah. Hari ini kita akan membahas akad-akad yang ada pada pegadaian. Oke, langsung saja di sini profil saya seperti biasa. Nah, dari tujuan pertemuan mata kuliah kita di minggu lalu terkait asuransi ya, kalian bisa menjelaskan dan juga menganalisa tentang asuransi konvensional maupun syariah. Semoga masih melekat ya akad-akad yang terjadi, kemudian syaratnya, manfaat dan kenapa ada asuransi syariah, kemudian sejarahnya bagaimana asuransi syariah, kemudian asuransi syariah apa saja produk yang ada dalam asuransi syariah. Nah, hari ini di pertemuan ke-13, di pertemuan ke-12, maaf, setelah kalian belajar bersama-sama, pertemuan ke-12 ini diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan dan menganalisa juga terkait pegadaian syariah. Bedanya dengan konvensional apa? Sebenarnya kayak gimana sih pegadaian syariah? Ada nggak sih sebenarnya pegadaian syariah di Indonesia? Nah, tapi kita lebih menekankan ke akad-akad, kemudian syarat dan sebagainya ya yang terjadi di pegadaian syariah. Karena mata kuliah kita di Fikih Muamalah. Oke, ini ya materi hari ini berarti ini sudah asuransi, kita ke pegadaian konvensional versus pegadaian syariah, kemudian akad dalam pegadaian syariah. Oke. Ini minggu lalu ya asuransi saya lewat saja terkait asuransi sudah insya Allah teman-teman semua sudah paham terkait asuransi ya, strategi-strateginya. Oke, ini nah hari ini kita akan belajar terkait pegadaian syariah, yaitu sejarah, landasan hukumnya, konsepnya, rukun, syarat, akad-akad yang ada dalam gadai gitu karena fikih muamalah ya. Kita membahas hukum-hukum dalam bermuamalahnya, boleh nggak sih pegadaian syariah, kemudian yang terakhir jasa dan produk pegadaian dari pegadaian syariah. Oke, next ya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu dalam fikih gadai. Gadai dalam fikih ini disebut dengan rohan, ya, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan. Nah, yang terakhir nih jaminan. Menurut beberapa mazhab, rohan berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya. Jadi ada harta diserahkan oleh pemilik, dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual atau berwujud. Nyerahinnya nggak harus ada gitu loh, wujudnya itu. Namun yang lebih terpenting, penyerahan itu bersifat legal ya, harus sesuai dengan hukum. Misalnya berupa penyerahan sertifikat ya, atau bukti kepemilikan ya. Kayak misalnya gadai tanah, yang nggak tanahnya kita bawa gitu, walaupun harus ada tanahnya tapi kita ya cukup dengan surat sertifikat gitu ya, sertifikat tanah gitu ya, yang sah suatu harta jaminan dan legal kan, sertifikat itu ditetapkan oleh pemerintah dan sebagainya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tidak termasuk manfaatnya. Misal kita menurut Syafi'i dan Hambali ya, kita menjaminkan rumah kontrakan kita
Nah, hasil dari rumah kontrakan itu ya, itu tidak termasuk ke dalam apa yang digadaikan. Jadi gadaikan ya rumahnya aja, gitu, bukan hasil dari kontrakannya tadi, tidak. Itu menurut Syafi'i dan Hambali. Oke, jadi pegadaian ini punya fungsi mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Kemudian menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain. Jadi barang gadaian hasil gadaian tadi ya berfungsi juga bisa untuk menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian yang menggadaikan yang dibebankan gadai tadi maupun masyarakat. Mengelola keuangan perlengkapan, kepegawaian, pendidikan pelatihan. Dan juga mengelola organisasi, tata kerja, tata laksana, pegadaian, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Ini adalah fungsi-fungsi dari pegadaian. Oke. Ternyata selain memiliki, tadi kita sudah tahu ya, apa sih sebenarnya gadai dalam Arab rohan. Rohan tadi kan berarti ada apa yang kita jaminan ya. Tadi yang kita bahas nih, ini adalah jaminan ya. Di atas ini adalah jaminan. Kemudian fungsi, dan sekarang kita akan berdiskusi terkait manfaat pegadaian. Jadi pegadaian tadi punya manfaat. Nah, menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan tersebut. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito. Ya, jadi adanya pegadaian, itu kita ngomongin kita ini ngomong instansinya ya. Jadi memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada satu aset atau barang atau marhun yang dipegang oleh pegadaian. Jika rohon diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana, terutama daerah-daerah. Jadi ini bisa ya, pegadaian tadi dananya dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita di daerah-daerah, nah, dan sebagainya. Kemudian banyak sekali manfaat-manfaat dari adanya pegadaian. Ya, jadi orang yang menggadaikan barang juga bisa biasanya ya, biasanya kan dana ya, butuh dana, punya jaminan gitu ya. Nah, ini bisa cepat biasanya. Tuh. Oke. Nah, ini sejarah pegadaian syariah. Kita bicara kalau tadi kan pegadaian berarti minjam apa jaminan ya. Nah, ini sejarah pegadaian syariah. Terbitnya PP 10 tanggal 1 April 90 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Prafatwa MUI tanggal 16 Maret 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah. Meskipun harus diakui belakangan bahwa beberapa aspek yang menepis anggapan itu berkat rahmat Allah dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah. Jadi ya tadinya kan PP tahun 9 intinya nih PP tahun 90 ya. Kemudian ada fatwa MUI 2003 gitu ya, pegadai apa operasional pegadaian Prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, akhirnya timbullah apa layanan gadai syariah ya. Daripada ribut-ribut ada riba atau enggak, akhirnya ada sendiri layanan gadai syariah. Itu pembentukan divisi khusus yang menangani unit kegiatan dalam usaha syariah. Yang tadi kita sudah bahas di awal, gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah rohan ya tadi ya. Sesuatu perjanjian untuk menahan suatu barang dengan jaminan atau tanggungan utang. Atau rohan secara etimologi berarti tetap berlangsung dan menahan. Maka dari segi bahasa, rohan bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Jadi nahan gitu ya. Menahan sesuatu, jadi ada sesuatu nih. Ada tempat kacamata. Ditahan gitu ya. Ditahannya tidak dikembalikan. Nah ini sebagai apa? Sebagai jaminan. Arrohon adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan ya, tadi atas pinjaman yang diterimanya. Berarti ya, rohen atau gadai tadi berartinya apa? Menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan. Kita harus garis bawahi sebagai di sini ya,
Di sini kita bisa lihat ya, di sini nih, ini sebagai apa? Sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tuh. Kata kunci tadi berarti jaminan. Berarti kalau kita mau gadai ada barang yang dijamin. Itu bukan pinjam meminjam, tidak. Gadai itu ya tadi katanya rohen berarti jaminan ada sesuatu yang ditahan. Oke, landasan hukum gadai ini ada di Al-Baqarah 283 ya. Ya, ayat ekonomi, kemudian ada hadis juga terkait rohani. Baik, ini saya coba jelaskan terkait gadai syariah. Bagaimana sih konsepnya? Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern. Asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Itu. Jadi gadai syariah pasti ya berlandaskan Al-Quran dan hadis. Itu pasti itu nomor satu ya terkait akidah ya. Kemudian ada asas-asas lain seperti rasionalitas, kemudian efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan apa? Nilai-nilai Islam itu. Jadi kalau gadai syariah pastilah sesuai syariat gitu ya karena tadi divisi sendiri berdiri. Ya, kemudian ada juga nanti mungkin saya bahas juga terkait gadai syariah ini ada dewan pengawasnya juga sama seperti asuransi syariah di minggu lalu kita sudah bahas ya. Jadi gadai syariah juga punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau keluar dari koridor-koridor syariah biasanya langsung ditiup priwit sama DPS-nya. Oh ini melanggar nih, itu tidak sesuai dengan syariat. Oke. Nah, ini dalam gadai ini ada rukun-rukunnya. Yang pertama ada rohin dan murtahin. Siapakah itu? Orang yang berakad. Ada rohin dan murtahin. Kemudian ada sigot. Sigot itu kita sudah sering bilang sigot itu ijab dan kabulnya. Kemudian ada marhun bih. Ada utangnya dan juga ada jaminan atau marhun. Jadi ada 4 aspek dalam rukun gadai. Yang pertama rahin dan murtahin, orang-orang yang berakad tadi ya, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang menjadi subjek dan objek, ya subjeknya itu ya orang baik orang yang mau menggadaikan barangnya atau orang yang bekerja gitu ya di tempat pegadaiannya. Kan ada sigot kata-kata oh iya nih saya mau gadein barang, nah itu sigot-sigot seperti itu. Kan ada utangnya, ada utang apa yang diutang yang duit misalnya 5 juta gitu ya, dan ada barang jaminannya. Ya, saya kasih contoh tuh misalnya sertifikat tanah atau sertifikat yang lainnya. Oke. Syarat sah gadai. Jadi gadai tidak akan sah jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Yang tadi, sigot harus ada omongan ijab dan kabulnya harus ada. Kemudian orang-orang yang berakad itu harus orang-orang yang eh, berakal, harus bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kemudian harus sudah balik gitu ya. Jadi dia tahu nih, oh jadi ini salah nih, oh jadi gadain kalau gini digadain bisa gitu ya. Kemudian barang yang dijadikan jaminan harus ada barangnya, kemudian ada utang atau marhun bi. Oke. Nah, dalam perjanjian transaksi gadai ya kita sudah bahas terkait eh, konsep dari beberapa akad-akad rohan ya. Yang pertama kalau dalam pergadaian syariah ini ada 4 akad ya, 4 akad utamanya. Nanti mungkin dalam perkembangannya bisa berkembang ada akad-akad yang lainnya. Tapi sejauh ini ada 4 akad untuk rohan atau gadai. Yang pertama adalah qardul hasan. Kedua ada mudharabah ya. Mudharabah ini pastilah ya bisnis ya. Kemudian bai'ul muqayyadah, dijual yang terikat gitu ya. Yang terakhir ada ijarah. Ini transak akad-akad dalam gadai ini ya tidak harus semuanya ada, salah satunya ada. Misalnya orang lebih milih akad pakai qardul hasan atau mudharabah atau bai'ul muqayyadah atau yang terakhir ijarah yang nggak apa-apa. Jadi tidak harus semua harus ada di dalam satu akad. Malah kalau dalam satu akad ya batal. Ya, jadi dalam intinya ketika kita gadai, jadi akad-akad yang bisa dipakai yang sejauh ini Majelis Ulama Indonesia DSN MUI telah mengeluarkan fatwa terkait gadai syariah ya di 4 komponen ini akad-akadnya yaitu qardul hasan,
kemudian mudharabah, ya, bai'ul muqayyadah, dan juga ijarah. Ya kalau kita sudah tahu lah kalau mudharabah berarti ya pasti bisnis profit oriented, itu kan ijarah gitu ya. Dan baik juga ya jual beli ya. Kalau qardul hasan ya benar-benar gadai gitu ya. Digadaikan nanti dibalikin lagi, diambil lagi inian gadainya apa namanya? Marhun bih barang yang digadaikannya itu ya diambil lagi. Oke, selanjutnya, nah jadi ketika kita berakad rohan sama seperti akad-akad yang lainnya bisa berakhir akad atau bisa mungkin bahkan bisa batal ya. Kalau berakhirnya akad rohan, yang pertama barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya. Jadi barang yang dirohankan, barang yang digadaikan tadi sudah dibalikin sama pemiliknya. Berarti sudah selesai di situ akadnya. Berarti sudah selesai semua transaksinya. Jadi tidak ada tanggungan lagi. Jadi kalau ada minta sesuatu setelah dibalikin barangnya nggak bisa karena sudah selesai akadnya di sana. Kemudian rohin membayar hutangnya atau rohin orang yang menggadaikan barang tadi yang butuh uang tadi membayar hutangnya berarti sudah lunas kan semuanya. Nah, kemudian rusaknya barang rohin bukan oleh tindakan atau penggunaan murtahin, misalnya nggak digunain, nggak diapa-apain gitu ya, ada gempa gitu ya, atau didiemin aja barangnya. Nah ini berakhirlah akad rohinnya. Gitu. Dan yang terakhir, memanfaatkan barang rohin dengan barang penyewaan, hibah, sodako baik dari pihak lain maupun murtahin. Jadi kalau sudah lama gitu ya, tidak diambil-ambil gitu kan ada jangka, biasanya ada jangka waktunya ya. Nah, jangka waktu itu yang bisa membatal berakhirnya akad rohan. Jadi terkait waktu, jadi kan misalnya dia, oh ya saya gade ini 4 bulan, kalau di atas 4 bulan nggak dibalikin, bolehlah dijual. Nah, kalau udah kata-kata kayak gitu ya berarti sudah ridho antara dan minkum. Jadi berduanya antara dua pihak sudah ridho mau diapain ini barang-barangnya. Oke. Nah, ini jasa-jasa dan produk pegadaian syariah. Pasti seperti di minggu lalu, lembaga keuangan non-bank asuransi syariah ada beberapa asuransi ya, seperti jiwa, kemudian kesehatan, dan sebagainya. Nah, dalam pegadaian syariah juga ada beberapa jasa dan produk. Yang pertama adalah pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai ya. Hukum gadai ya pasti tadi sudah kita bahas dari awal ya, menggadaikan barang gitu ya. Ada barang kita butuh 5 juta, kemudian kita mau gadain barang kita gitu ya. Pinjaman 5 bulan gitu ya, ntar dibalikin lagi gitu. Nah, ini pemberian pinjaman atas pembiayaan atas dasar hukum gadai. Kemudian yang kedua adalah penaksiran nilai barang. Ini jasa ya. Jadi bisa misalnya kita punya handphone. Nah, kita punya handphone ditaksir nih harganya berapa sih? Memang ada standar biaya masukan sendiri tapi dilihat lagi kalau barangnya cacat, kalau barangnya ada kurangnya, pasti harga atau nilainya berubah. Walaupun sama-sama misalnya sama-sama handphone nih, handphone A dan handphone B sama mereknya, misalnya sama-sama iPhone 14 gitu lah ya. Sama-sama iPhone 14 itu bisa jadi beda karena mungkin ada di samping-sampingnya sudah ada yang rusak, ada yang cacat. Nah, ini bisa ditaksir nilai barang oleh pegadaian syariah. Kemudian ada penitipan barang atau ijaroh. Nah, ini nanti akadnya akad ijaroh biasanya ini terjadi ketika musim lebaran. Jadi musim lebaran itu banyak ya orang-orang menitipkan barangnya gitu ya ke pegadaian-pegadaian itu ya. Jadi misalnya ada motor gitu dititipin gitu ya beserta STNK, BPKB dan sebagainya dititipin di pegadaian gitu ya. Terus setelah mudik lagi pulang lagi ke rumahnya gitu ya diambil lagi gitu. Ntar ada biayanya, biayanya ini biaya ijaroh itu. Yang terakhir adalah gold counter. Jadi terkait gadai emas itu ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan di mata kuliah kita hari ini di pertemuan ke-12 ya. Nanti tolong teman-teman semua komen bagaimana hukumnya gadai emas itu ya. Jadi emas apakah bisa digadaikan? Kok tadi ada gold counter? Gold counter ini sebenarnya buat apa sih? Nah, kita bisa diskusikan bareng-bareng terkait gadai emas. Baiklah, kalau begitu anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya.
Sampai berjumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.